Pemirsa, pola pikir kita akan menentukan kemana arah kita melangkah. Dan biasanya pola pikir orang biasa akan sangat berbeda dengan pola pikir orang sukses berwirausaha. Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Ari Nugrahanto dari Action Coach Indonesia. Selamat pagi Coach Ari. Pagi Chandra, apa kabar? Baik, Coach Ari, nah pola pikir wirausahaan itu seperti apa ya? Oke, jadi pola pikir wirausaha itu seperti halnya kita kan selalu bicara soal entrepreneur gitu ya, entrepreneurship gitu ya. Jadi kalau saya lihat sekarang itu pola pikir wirausaha atau pola pikir entrepreneur itu sudah berevolusi gitu loh. Tidak hanya miliknya pemilik bisnis aja gitu loh, tapi seorang ibu rumah tangga pun bisa dia punya pola pikir entrepreneur gitu loh. Tapi apa untungnya kita punya pola pikir entrepreneur, Pak? Untungnya pasti banyak. Salah satunya gini, kalau kita di lingkungan kerja gitu misalnya ya, kalau kita punya pola pikir entrepreneur, ya itu berarti kita menjadi karyawan yang pastinya mempunyai karakter-karakter yang above the line. Jadi saya mau cerita sedikit. Jadi kita punya karakter, ada mental orang miskin, ada mental orang kaya nih, saya cerita. Yeah. Jadi kadang-kadang even orang kaya pun sometimes dia punya karakter mental orang miskin. Contohnya misalnya orang yang suka sering menyalahkan orang lain gitu misalnya. Cari alasan-alasan, ya kan. Contoh paling gampang kalau kita telat kerja deh, atau telat masuk kantor. Pasti alasannya apa paling gampang kalau Jakarta? Macet ya kan, macet apalagi. Terus gitu macet terus. Ya kalau macet ya bukan pagi-pagi dong. Ya kan, jadi pola yang orang kaya atau mental orang kaya, saya bilang itu mental yang above the line. Orang-orang yang bertanggung jawab, paling nggak untuk dirinya sendiri deh gitu loh. Oke, nah untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari, terutama juga di kantor ya, sebetulnya mengubah pola pikir itu kan nggak gampang ya, lebih gampang diucapkan dibandingkan dengan dilakukan pastinya ya. Bener, saya dulu caranya bagaimana? Sama, saya bisa ngerasain begitu juga sama susah gitu, tapi ada beberapa orang-orang yang saya anggap mentor saya gitu ya, memberikan saya ilmu itu paling simpel dengan membaca buku sebenarnya. Karena dengan punya pola pikir suka membaca buku yang sekarang udah banyak ditinggalkan orang ya, karena everything serba digital ya kan, koran pun sekarang masuk digital gitu ya. Padahal kan kita 40% di dunia ini manusia tuh kinestetik, dia harus memegang dan melihat gitu loh, tapi itu ditinggalkan gitu loh. Nah jadi dengan cara pola kita merubah dari pola yang tadi serba teknologi nih, coba yuk kita balik ke yang ya bukan tradisional juga, tapi suatu kebiasaan yang baik, itu membaca buku deh. Nah dari situ kita akan bisa merubah karakter kita sendiri gitu loh. Dan pelan-pelan kita akan coba baca buku yang sifatnya menuju ke arah yang sana, misalnya untuk pola pikir ini, pola pikir. Tapi awalnya jangan memaksakan diri langsung baca buku yang tentang pola pikir atau apakah terlalu berat gitu ya. Nah berikutnya step by stepnya baru kita baca buku yang berhubungan dengan pola pikir yang tadi saya sebutkan. Apa sih pola pikir entrepreneurship itu, baru pelan-pelan ke situ. Karena kalau kita nggak latihan dengan membaca buku yang kita suka atau majalah atau koran yang kita suka gitu, kita nggak pernah bisa belajar kondisi dalam keadaan tenang gitu loh. Oke, nih Coach Ari, ini kalau kita kaitkan dengan terkait masalah uang, ada juga yang beranggapan ini pola pikir orang biasa pastinya berbeda dengan orang sukses yang berwirausaha ya. Bener. Beda yang paling utamanya apa sih? Oke, bedanya itu paling gampang gini, tidak adanya namanya spending plan, yang ada selalu income plan. Bisa dijelaskan? Gimana cara cari uang aja gitu ya, nabung. Tapi spending plan-nya apa? Rencana pengeluarannya apa? Contoh paling gampang, kalaupun ada, kebanyakan kalau bedanya antara entrepreneur sejati dengan yang bukan entrepreneur sejati dalam arti pola pikir juga ya gitu ya, bukan orang pebisnis aja ya. Itu adalah dia hanya spending plan-nya untuk hal yang justru yang tidak fun. Nah ini, kalau yang pola pikir entrepreneur sejati, dia akan berpikir yang fun. Misalnya, oke, tahun depan kita mau holiday kemana ya? Itu paling menarik, ya kan? Disneyland misalnya untuk anak-anak. Oke, bagaimana caranya supaya kita bisa ke Disneyland? Jadi fun gitu loh. Karena kalau di kita punya, sering kita coaching klien, kita bilang itu bisnis is fun gitu loh. Seperti deh yang bisa saya simpulkan dari Coach Ari ini, kita harus melakukan sesuatu yang penting juga adalah dari sisi funnya ya. Apa yang kita sukai terlebih dahulu, pastinya ya. Dan yang pasti juga kita harus bertanggung jawab dengan apa yang harus kita lakukan nantinya. Terima kasih Coach Ari atas kehadirannya dan waktunya. Terima kasih ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh